Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, apa kabar? Semoga kabar baiklah selalu ya, amin. Untuk kalian para zombie, para pecinta zombie, penggemar zombie, lah pokoknya zombie aja lah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah rangkuman film tentang zombie yang berjudul Pening juga. Peninsula. Film Peninsula merupakan sequel dari Train to Busan yang dirilis pada tahun 2016 silam. Train to Busan menjadi salah satu film Korea terbaik karena mampu menghasilkan 99 juta US dollar dari seluruh dunia. Peninsula hadir untuk memuaskan para penggemar dari Train to Busan 4 tahun lalu. Film ini sendiri telah dirilis di Amerika Serikat pada bulan Agustus 2020 dan rencananya di Indonesia pada bulan Desember 2020, bulan depan lah ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke filmnya. Check this bro. Oke, scene film berawal dari bercerita tentang Jung Seok adalah seorang kapten angkatan laut Korea Selatan yang juga ia adalah seorang salesman produk kecantikan. Si Jung Seok ini melarikan diri dari wabah zombie yang menyerang negaranya menggunakan sebuah kapal laut. Tak sendirian, ia pergi bersama kakak, keponakan, serta abang iparnya. Dan tanpa diduga ternyata dalam kapal yang mereka tumpangi ada seorang pengungsi yang telah terinfeksi dan kemudian berubah menjadi zombie yang menyeramkan. Seseram bertemu sang mantan. Naasnya, kakak dan keponakan Jung Seok juga menjadi korban gigitan zombie tersebut. Setelah kejadian tersebut, Jung Seok dan abang iparnya Chul Min menjalani kehidupan sebagai pengungsi yang terpuruk di Hong Kong. Di sana mereka sering mendapatkan perlakuan buruk dari warga lokal karena dianggap sebagai pembawa virus. Coba bawanya jangan virus zombie, virus cinta misalkan. Ngok ah. Oke, lanjut. 4 tahun kemudian keduanya pun mendapatkan misi untuk kembali ke Korea Selatan atau Incheon oleh kepala desa serta jajaran staf beserta RT RW Hong Kong. Jung Seok, Chul Min, dan 2 orang Korea lainnya ditugaskan untuk mengambil sebuah truk berisikan ratusan botol Amer dan uang senilai 20 juta dolar yang terperangkap di Incheon akibat virus zombie yang menyerang kota tersebut. Karena akan dijanjikan akan mendapat sekerat Amer Gold dan setengah dari uang tersebut, keempatnya pun sepakat untuk kembali ke Incheon. Awalnya mereka berpikir di sana juga masih ada manusia ya zombie di sana. Namun sebenarnya, jeng jeng jeng. Ketegangan dalam film berlanjut. Berangkatlah mereka dari Hong Kong ke Korea Selatan dengan menggunakan sebuah kapal laut. Di dalam perjalanan, mereka pun diberi tahu, tempe, sambal, beserta timbal. Kalau zombie itu tidak bisa melihat jika dalam keadaan gelap, namun akan bereaksi jika ada suara musik dangdut, kuda renggong, reak, DJ remix, full bass, dan sejenisnya. Maka setiap senjata yang mereka bawa harus menggunakan peredam agar tidak mengundang zombie. Mereka pun diberi telepon jadul bermerek Siemens agar bisa berkomunikasi. Setibanya di sana dan baru saja menemukan truk yang dicari, mereka sangat terkejut bahwa di dalamnya benar-benar berisi ratusan botol Amer dan uang yang banyak. Ketika mereka mengecek bagian kabin truk, ternyata terdapat seorang sopir yang sekarat. Kemudian pas si Chul Min mau mengecek kabin tersebut, tiba-tiba sopir tersebut hidup sebagai zombie dan mau menggigit si Chul Min. Si Chul Min yang rewas pun tak sengaja sikut tangannya ke bagian klakson mobil hingga berbunyi. Tot. Tak lama kemudian suara klakson tersebut pun sontak mengundang para ribuan zombie yang haus akan hiburan. Mereka langsung dihampiri dan diburu ratusan zombie yang mau dugem party. Mereka berhasil kabur dan membawa truk uang tersebut untuk kembali ke pelabuhan.
Namun ternyata ada orang lain yang mengganggu mereka dan menyetel musik kuda renggong sambil arak-arakan di sepanjang jalan, serta menembakkan flare ke arah mereka. Alhasil mobil mereka pun terhenti oleh banyaknya zombie. Satu orang langsung mati karena menabrak mobil lainnya dan tertabrak truk di belakangnya, serta Jung Seok terpental ke hareupeun sejauh 10 meter. Beruntung sang kakak ipar atau si Chulmin langsung bersembunyi ke dalam box truk untuk menghindari zombie. Jung Seok pun terus menembaki zombie sampai pelurunya habis dan nyaris kena sergapan pelukan hangat sang zombie. Tiba-tiba muncul seorang gadis dengan mobil menyelamatkannya. Ia pun selamat dan dibawa oleh gadis itu ke rumah mereka. Dan ternyata pelaku pembegalan tersebut adalah unit pemuda Pancasila. Naas satu orang lagi dibunuh oleh sekelompok unit pemuda Pancasila tersebut. Oke, scene berlanjut ke pertemuan kembali. Scene ini menceritakan bahwa Jung Seok bertemu kembali dengan seorang yang 4 tahun lalu tak diselamatkannya. Pada saat ia diselamatkan oleh gadis itu, ternyata orang tuanya adalah korban yang diabaikan oleh Jung Seok. Nah lo, jadi malu kan lo? Penyelamatannya adalah Jun I, gadis remaja, dan Yujin, si bocil. Ibu mereka adalah Min Jong, yang merupakan warga Korea yang diabaikan Jung Seok 4 tahun lalu. Ia pun akhirnya tinggal di sana bersama juga dengan atoknya, Elder Kim. Ia pun ditanya apakah ia termasuk dalam unit pemuda Pancasila. Jun Seok pun menyatakan bahwa ia dari Hong Kong dan tidak tahu apa-apa tentang Korea. Sungguh beruntung, Jung Seok pun memiliki nasib yang cukup baik karena ia memang ditolong. Namun naas bagi kakak iparnya Chulmin. Si Chulmin terbawa ke markas unit pemuda Pancasila di dalam truk. Sesampainya di markas, si Chulmin pun disambut hangat oleh ketua unit pemuda Pancasila tersebut. Ya, sambutan yang cukup bikaan dinen lah ya. Di markas itu ada perlombaan di mana manusia biasa akan disimpan di arena yang dipagari. Mereka akan berhadapan dengan puluhan zombie dalam waktu yang singkat dan harus selamat. Wow, keren. Di sisi lain, Jung Seok Woo serta Hyung Jun sekeluarga ingin keluar dari Incheon dan pergi ke Hong Kong. Maka mereka harus mengambil truk di markas unit pemuda Pancasila. Mereka pun berhasil membawa truk tersebut. Jung Seok Woo juga berusaha menyelamatkan si Chulmin dengan mendebaki para zombie dengan bedil angin yang dibawanya. Suasana pun semakin meriah dan tegang. Saat itu si Chulmin tewas untuk melindungi Jung Seok dari tembakan pasukan pemuda Pancasila tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jung Seok pun menghentikan kejaran unit pemuda Pancasila dengan menghancurkan kaca gedung yang penuh dengan zombie yang tak sabar ingin hiburan. Mereka pun akhirnya sampai di pelabuhan. Namun masih ada saja gangguan. Kali ini dari pimpinan unit pemuda Pancasila, Kapten Seo. Kapten Seo menabrak mobil mereka dan menyandra Jun I. Ayah wae gogoda. Ketika itu si kecil Yujin yang inisiatif menggunakan mobil RC-nya untuk menabrak Kapten Seo. Namun dengan begitu lincah gemulainya, Kapten Seo pun dapat menghindar dan mau menembak si kecil Yujin. Beruntung tembakannya dihadang oleh sang atau Elder Kim. Ketika si bunda yang lila mengambil bedil pun ditembak oleh Kapten Seo di bagian kakinya. Tidak lebay. Sayangnya pas ditembak oleh Jung Seok, si kapten pun menghindar dan masuk ke dalam truk serta menjalankan truk tersebut. Jung Seok terus menembaki truk tersebut. Odop. Coba ditembak bana. Kapten Seok pun sampai di kapal membawa truk tersebut.
Ketika sampai di kapal, kepala desa Hong Kong pun menyambut dengan gembira. Namun pas mendekati truk, si kades pun bingung bahwa yang membawa truknya bukan si Jung Seok. Alhasil si kades pun menembaki si Kapten Seok tersebut. Namun si Kapten Seok yang sudah menjadi zombie memundurkan truk tersebut hingga zombie yang lain pun masuk ke dalam kapal dan menyerbu si kades dan kawan-kawan. Gede milik. Oke lanjut, si Ato yang kena tembakan pun sekarat dan mawat di tempat. Tak lama kemudian datang helikopter bantuan dan yang ternyata bantuan tersebut dari Zen yang sering disebut-sebut oleh Ato Elder. Serentak mereka pun menyalakan api unggun. Kok api unggun? Kembang api atau mercon dan menghampiri helikopter tersebut dengan sang bunda mengkaper dari belakang. Sang bunda yang ketinggalan dan kagok putus harapan masuk ke dalam truk dan membunyikan klakson serta ia pasrah mau bunuh diri dalam truk tersebut. Namun alhamdulillah Jung Seok menjemput si bunda untuk ikut ke Hong Kong babarengan selamat. Dan ayah ucing dina paranatotos parantos weh. Oke, ending yang sangat wow lah ya. Dari film ini kita bisa belajar ya, jangan menghilangkan sifat empati kita terhadap orang lain, apalagi orang lain tersebut dalam kesusahan. Dan sekalipun kita juga dalam kesusahan, karena kehidupan itu berputar ya, kadang di atas dan kadang di bawah. Dan satu lagi ya, jangan lupa untuk balas budi. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Alek beserta jajaran kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. See you next video and bye-bye.